ayah dan bunda. Perkenalkan, saya Nurse Evin Juliana Sirait dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta. Pada video kali ini, saya akan memberikan edukasi tentang pengobatan pada pasien tuberkulosis atau yang sering disebut dengan TBC. Ayah dan bunda, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tuberkulosis atau TBC? Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru, bahkan mengenai organ tubuh lain seperti selaput otak, usus, kelenjar getah bening, ginjal, tulang, dan kulit. Bagaimana sih tanda dan gejala pada anak yang kemungkinan terkena TB? Yang pertama, berat badan anak akan turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir. Yang kedua, anak demam selama kurang lebih 2 minggu atau demam berulang tanpa sebab. Yang ketiga, anak akan batuk selama kurang lebih 2 minggu yang semakin lama semakin parah dan terus-menerus bahkan tidak membaik walaupun sudah diberikan antibiotik. Dan yang keempat, badan anak akan terasa lesu dan tidak seaktif biasanya. Jika ayah dan bunda mendapati tanda dan gejala tersebut pada anak, segera periksakan ke dokter di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Lantas, apa yang harus ayah dan bunda lakukan jika anak dinyatakan terdiagnosa penyakit tuberkulosis? Diharapkan ayah dan bunda dapat menerima keadaan anak dan mendukung anak dalam masa pengobatan dengan cara yang pertama, selalu mendampingi anak dalam meminum obat, benar cara meminum obat, benar dosis obat, dan benar waktu konsumsi obat sesuai dengan instruksi dokter. Yang kedua, memperhatikan efek samping obat TB yang dikonsumsi. Yang ketiga, bawa anak ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengevaluasi kemajuan pengobatan TB setiap 2 minggu sekali selama pengobatan intensif dan sebulan sekali pada fase lanjut. Pengobatan TB diberikan selama 6 bulan setiap hari dengan 2 tahapan, yaitu tahap awal atau intensif selama 2 bulan pertama. Anak akan mengkonsumsi 3-4 macam obat, seperti rifampicin, isoniazid, dan etambunol, dengan total 1-5 tablet per hari. Kemudian, tahap lanjutan selama 4 bulan terakhir, terdiri dari 2 macam obat yang akan dikonsumsi, yaitu rifampicin dan isoniazid, dengan total 1-5 tablet per hari. Nah, ayah dan bunda, saya akan berbagi tips dalam mendampingi anak mengkonsumsi obat TB hingga pengobatannya tuntas. Yang pertama, ayah dan bunda harus dengan sabar dan telaten dalam mendampingi anak agar minum obat teratur. Yang kedua, selalu dampingi anak saat meminum obat, tidak perlu terburu-buru dan lakukan dengan tenang. Yang ketiga, jika anak mulai menolak pemberian obat, dapat didampingi dengan memberikan buah ataupun makanan yang disukai anak. Yang keempat, ayah dan bunda boleh loh menyediakan kalender khusus untuk dicoret atau diberikan stiker pada hari dan tanggal anak berhasil meminum obatnya. Bahkan dengan memberikan reward saat anak sudah dapat menyelesaikan pengobatannya selama 1 bulan, bahkan hingga tuntas. Ayah dan bunda, anak yang terdiagnosa TB pasti bisa sembuh. Dengan catatan, ayah dan bunda harus selalu mendampingi anak untuk mengkonsumsi obat secara teratur dan lengkap sesuai dengan petunjuk dokter. Berikan obat TB pada anak dengan tepat, yaitu obat diminum pada saat perut masih kosong. OAT-KDT harus diberikan secara utuh, tidak boleh dibelah ataupun digerus. Berikan obat TB pada waktu yang tepat, setiap harinya
di jam yang sama. Berikan obat TB pada anak dengan dosis yang tepat, tidak boleh kekurangan 1 tablet pun. Jika pengobatan TB pada anak tidak tuntas, bahkan dihentikan secara sepihak oleh ayah dan bunda, terlebih di saat keadaan anak masih sakit, maka akan menimbulkan komplikasi yang semakin berat. Penyakit yang diderita anak akan semakin berat dan dapat menimbulkan kematian. Apabila kondisi anak sudah membaik dari sebelumnya, bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat kembali berkembang biak. Gejalanya akan muncul kembali dan membutuhkan pengobatan dari awal dengan jangka waktu yang lebih panjang. Bakteri Mycobacterium tuberculosis akan kebal terhadap obat yang sebelumnya dikonsumsi, maka anak akan membutuhkan pengobatan dengan suntikan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Demikian edukasi pengobatan TB pada anak yang dapat saya sampaikan melalui video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Nurse Evi. Salam sehat dari Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita. Ayo, bersama kita